Dan sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Sebelum tergeser kaki kita ke surga maupun ke neraka, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. Yang pertama, lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan? Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua, sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya dia menjawab 10 tahun? Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Makanya saya selalu berkata, khususnya para pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Umurmu. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa an syababihi fima ablah. Usia mudahmu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan? Pertanyaan saya kepada jamaah, usia muda apakah bukan usia dari umur? Bukan sesuatu dari umur? Usia muda bukan sebagian dari umur? Dari total umur? Bukan. Dari total umur. Tapi kenapa Allah bertanya soal umur secara total dan ditanya lagi soal usia mudahmu? Kenapa? Padahal kan sudah cukup Allah tanya tentang umurmu, ditanya lagi tentang usia mudamu. Kenapa 2 kali ditanya? Allah tidak mencukupi dengan pertanyaan umur, total umur kita, tapi Allah menambahkan lagi, itu menjadi beban bagi seorang pemuda. Allah bukan akan tanya total usia umurmu, tapi akan Allah tambah lagi pertanyaannya, apa yang kamu lakukan di usia mudamu? Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat. Sekali lagi, dan yang tua-tua jangan tersinggung ya.
yang muda yang taat, istiqamah di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia? Karena godaannya lebih besar. Kalau yang tua, apa yang mau digoda? Habis sudah. Tak ada fisik, tak ada tenaga, tak ada apa. Kalau yang muda banyak godaannya. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda, anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat semua di bawah matahari, cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya. Ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ulama, semua para berjuang untuk agama semuanya muda. Tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah seorang pemuda, Abdullah ibn Mas'ud penghafal Al-Quran seorang pemuda, Abdullah ibn Umar seorang pemuda, dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam menjadi panglima, masih di bawah usia 21 tahun. Dan banyak sejarah-sejarah. Imam Syafi'i masih sangat muda, bahkan meninggal dunia masih dalam keadaan masih sangat muda, belum sampai usia 50-an tahun. Dan banyak yang lain. Makanya pengaruh dah bahkan taruhan besar bagi umat Islam itu tergantung pemuda. Kalau pemuda yang suka memakmurkan masjid, mencintai Al-Quran, dan dia bisa menjaga diri, dan dia bisa berbakti baik sama orang tuanya, dan selalu menjadikan target utama ridha Allah, wallahi Indonesia makmur. Yang ketiga, wa an ilmihi wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu dari mana dan ke mana. Woi, bahaya ini. Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi pengeluarannya bebas, semuanya boleh. Itu pertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan ke mana. Allah sudah kasih kan, itu dari mana datang. Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan ke mana Anda infakkan. Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana. Terus yang haram gimana? Ngapain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi Anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa Anda lakukan. Langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu bahagia kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih indal abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang salih. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang salih? Karena orang salih tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga pengeluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga,
tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Katanya halal berarti bebas belanja, tidak bebas. Islam tidak menanjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebih. Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jamaah sekalian, intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang anda amalkan. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal. Belajar, amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Ada orang Masya Allah semangat, ke sana belajar, sana belajar, sana belajar, tapi tidak pernah mengamalkan. Dikasih amalan zikir, wirid, tidak diamalkan. Ditambah lagi amalan yang kedua, tidak diamalkan. Akhirnya terbeban, banyak amalan belum ditunaikan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat, Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong jaga. Boleh anda belajar, tapi anda amalkan. Kalau ada orang berkata, daripada saya salah, ya udah tidak usah belajar. Oh, bahaya lagi. Ada orang berkata, daripada saya perlumpun dan bisa mengamalkan, mendingan saya tidak usah banyak belajar. Udahlah, biar saya tunaikan dulu yang sudah saya belajar. Tidak, tetap anda belajar dan mengamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa. Tapi anda sudah ada niat, anda sudah ikhtiar, anda sudah tunjukkan yang terbaik. Tapi kemampuannya memang sampai segini, kemampuannya memang terbatas. Tidak apa-apa, Allah melihat anda sudah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang anda pelajari. Oleh karena itu, saya kasih satu amalan. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Sedekah subuh. Sedekah subuh, kenapa saya berkata sedekah subuh? Bukan berarti tidak boleh sedekah di waktu yang lain. Semua sedekah boleh di setiap waktu dan setiap saat, hari Jumat maupun selain hari Jumat. Tapi sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik. Kenapa? Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya mendoakan orang yang bersedekah subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ganti yang lebih baik bagi orang yang infak di subuh hari. Ibu-ibu lagi halangan tidak salat, sebelum beraktivitas isi sedekah subuh. Anda tidak usah susah-susah mencari anak yatim dan orang miskin di subuh hari. Mulai hari ini masing-masing bikin kotak amal atau botol atau kaleng, simpan di rumah. Setiap habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Apalagi kalau sedekah itu disertai doa. Begitu anda sedekah, sebutkan hajatmu. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, ya Allah, saya ingin nikah. Mudahkan jodoh. Nikah lagi juga boleh doa, tidak apa-apa. Ada yang sedang melamar kerjaan, anda isi, wallahi dahsyat amalan ini, wallahi dahsyat, manfaatnya banyak untuk menyembuh penyakit, menabulkan hajat, memudahkan urusan. Dan tidak pernah saya sampaikan amalan ini, semua alhamdulillah berhasil mendapatkan hajatnya. Begitu anda isi, doa, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudahkan lamaran kerjaan saya. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mohon titipkan pahalanya untuk kedua orang tua saya. Kalau ada yang merasa dirinya suka marah, suka emosi, ya Allah, dengan berkah sedekah ini, tenangkan hati dan jiwa saya agar tidak emosi lagi. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, karuniai kepada aku anak penghafal Al-Quran. Bu, jamaah sekalian, saya berkeluarga 12 bersaudara, timnas. Dan kami memang sudah disusun satu lusin. 12 ini mempersiapkan, kalau timnas kita belum mampu membawa juara, insyaAllah kami sekeluarga siap mengganti timnas.
Alhamdulillah dari saudara saya 12 ini 10 penghafal Al-Quran. Tapi orang tua saya awam. Percaya enggak? Orang tua saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Ayah saya belajar kelas 3 SD. Ibu saya tidak pernah masuk sekolah sama sekali. Sampai usia 40 tahun masih buta huruf, tidak bisa baca Quran. Tapi Allah berikan karunia keturunan penghafal Al-Quran. Berkat apa? Salat mereka dan sedekah mereka, termasuk doa. Itu perjuangan mereka. Alhamdulillah sekarang ayah saya, ibu saya penghafal Al-Quran, yang jadi gurunya anak dia sendiri. Sekarang di Indonesia saya bawa 5 adik saya dan ditugaskan menjadi imam tarawih. Saya bawa mereka pindah dari Arab kemari. Ada 5. Yang perempuan sudah dinikahkan sama orang Indonesia, orang Jakarta. Dan saya dorong adik saya yang perempuan untuk menghafalkan suaminya biar jadi penghafal Quran. Yang 4 laki-laki, ada yang 2 bawa istrinya masing-masing dari Arab, yang 2 lagi saya nikahkan di Indonesia sama orang Indonesia. Ada 1 sama orang Sunda, 1 sama orang Lombok. Jangan khawatir Bu, masih ada lagi, masih ada lagi. Bahkan saya dorong adik-adik saya semua wajib nikah 4. Masing-masing 4 istri. Kenapa? Supaya banyak keturunan. Kalau bisa setiap 1 istri 12, 1 lusin, 1 lusin, 1 lusin. Masya Allah, luar biasa. Mengapa? Karena kita punya perjuangan yang masih panjang. Cita-cita saya mencetak 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Ketika saya datangkan adik saya tugaskan sama mereka dan tegas. Kalau kalian datang hanya mau berhiburan, pulang. Kalian di sini untuk bersama-sama memperjuangkan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah program ini sudah jalan. Dan kita terus memperjuangkan. Dan saya harap semua jamaah insya Allah berkenan terlibat dalam program ini. Cita-cita saya, semua masjid se-Indonesia insya Allah diimami imam penghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan lebih hebat lagi cita-cita saya, insya Allah saya yakin akan terjadi. Insya Allah di demikian hari, di waktu yang Allah insya Allah tentukan, insya Allah presiden kita penghafal Al-Quran. Coba, ya Allah, rasanya enak. Langsung diumumkan di Masjid Istiqlal, khatib dan imam salat Idul Fitri, penghafal Al-Quran 30 juz, Presiden Republik Indonesia. Oh, mantap. Imam salat Idul Adha, Presiden kita. Salat Jumat, khatib dan imam, Presiden kita. Tidak perlu ganti imam. Tidak perlu ganti imam, subhanallah, luar biasa. Coba saya kagumi ketika membaca dan melihat YouTube-nya Presiden Erdogan Turki. Walaupun beliau bukan penghafal Al-Quran, tapi murattal bacaannya beliau, Masya Allah. Mana ada sekarang presiden di dunia Islam sebagaimana bacaannya yang benar. Ini sudah saatnya, tapi bukan sekarang ya, nanti maksud saya sabar dulu. Nanti jadi kacau nanti semua. Nah, sabar dulu. Insya Allah ada waktunya. Insya Allah. Mulai dari sekarang kita ayo bersama-sama mempersiapkan untuk kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagal anakmu, cucumu, generasi yang ini semua. Kita melihat, saya bangga. Kenapa saya semangat untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran? Itu berkatnya acara Hafiz Indonesia. Nonton kalau acara Hafiz Indonesia? Nangis ya? Habis tisu kan? Tahu enggak salah satu karunia Allah untuk Indonesia? Ada teman saya pun usaha punya TV di Arab. Beliau ingin membuka dan membuat acara Hafiz Indonesia versi Arab, tapi gagal. Kenapa? Karena tidak menemukan jumlah yang banyak penghafal Al-Quran di bawah usia 10 tahun. Hanya Indonesia saja. Malaysia kalah, Indonesia saja di bawah 10 tahun. Dan sayang sekali memang anda yang nonton acara Hafiz Indonesia, anda nonton acara yang sudah jadi, tapi anda belum tahu apa yang kami berjuangkan di belakang layar. Sebelum acara Hafiz Indonesia 4 bulan bekerja keras, sampai tim turun ke lapangan, ke desa-desa, kampung-kampung, ke pulau-pulau untuk menumpulkan dan mendatangkan, menghadirkan para penghafal Al-Quran. Ketika dibawa di Jakarta 2 bulan berturut-turut kami didik mereka. Yang awalnya pemalu, awalnya ada yang mohon maaf kencing di celananya sendiri.
sakit tidak berani, takut. Alhamdulillah sekarang menjadi mereka pemberani. Bahkan mereka berlumba-lumba azan subuh. Mereka berlumba-lumba membangunkan sesama saudaranya. Sama-sama tertib makan. Kita menghadirkan doktor kesihatan, kita menghadirkan doktor psikologi jiwa untuk menjaga perasaan mereka selama 2 bulan. Didampingi kadang-kadang ibu mereka, didampingi kadang-kadang ayah-ayah mereka. Dan semua rata-rata sepakat orang tua mereka tidak pernah kami merasakan bangga memiliki anak sebagaimana kami melihat perjuangan di Hafiz Indonesia. Dan alhamdulillah begitu selesai acara Hafiz Indonesia, kami tidak tinggalkan mereka. Kami terus kawal, kami terus pimpin. Dan alhamdulillah mereka di kampung masing-masing sudah membangun rumah tahfiz. Ada yang membangun pesantren untuk mencetak dan melahirkan jumlah yang banyak penghafal Al-Quran. Dan ini perjuangan luar biasa. Tidak mudah. Berapa biaya yang dikeluarkan. Dan mohon maaf, belum ada sponsor yang bisa mensponsori kita dan membayar full untuk kita. Kita terus bekerja keras. Dan alhamdulillah masih Allah hantarkan kepada kita orang yang dermawan, orang yang baik, yang berduli dengan dan mencintai Al-Quran. Allah anugerahkan. Wallahi menurut saya, saat ini, zaman ini, sedekah yang terbaik dan yang termulia, semua apapun yang terkait dengan Al-Quran, itulah yang termulia. Makanya boleh anda ketika anda bersedekah, jangan lupa disertai doa. Di antaranya anugerahkan ya Allah Indonesia menjadi negara Al-Quran. Tapi tolong fokus. Kalau anda isi sedekahnya, tolong disesuaikan. Jangan isi sedekahnya koin, teng, tapi doanya sampai terbit matahari. Tidak ada malunya. Kata Allah, koin-koin aja sedekahnya, doanya dah habis-habis. Hajatnya panjang, lebar. Malu kita sama. Bukan Allah tidak bisa. Allah maha bisa menabulkan hajat. Tapi kita malu sama Allah. Kok cuma bikin teng, ya Allah, ya Allah, ya Allah, panjang. Fokus. Kalau usulan saya, 1 sedekah, 1 hajat. 1 sedekah, 1 hajat. Dan insyaAllah akan anda melihat manfaatnya. Mudah-mudahan semua yang hadir, insyaAllah menjadi keluarga besar 1 juta penghafal Al-Quran. 1 juta mencetak penghafal Al-Quran. 1 juta keluarga Al-Quran yang insyaAllah akan membangun generasi baru yang membawa Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Dan di masa yang akan datang insyaAllah Indonesia menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada panitia ingin menyampaikan selanjutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.